Ada malam-malam tertentu di rumah Bu Dewi ada suara gaduh, suara ribut di atas plafonnya. Kalau mendengar suaranya itu seperti orang berkelahi, dan perkelahian itu cukup sengit. Ternyata perkelahian itu terjadi antara dua dukun yang mempunyai keahlian masing-masing. Lalu kenapa sampai terjadi di rumah Bu Dewi? Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini Bilik Horor akan mengangkat sebuah cerita tentang perang dukun membawa korban. Nah, bagaimana ceritanya? Buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silahkan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita horor kepada teman-teman semuanya. Mari kita ikuti ceritanya. Jadi ceritanya ini terjadi di desa sebelah ya, desa sebelah saya. Nah, cerita ini terjadi di rumah seorang warga namanya Bu Dewi. Nah, pada malam-malam tertentu ini di rumah Bu Dewi ya, di atas plafonnya ini ya, ceritanya Bu Dewi ya. Jadi Bu Dewi ini bercerita ke tetangganya, Pak Rudi ya. Pak Rudi ini pengurus RT di desa situ. Itu kenal sama saya karena saya juga pengurus RT. Kemudian saya sering ketemu kalau ada acara-acara di kelurahan, kemudian bercerita tentang kejadian-kejadian yang aneh yang terjadi di rumah Bu Dewi. Jadi di rumah Bu Dewi itu malam-malam tertentu ya, malam-malam tertentu itu di atas plafonnya itu ada suara-suara berisik ya, suara-suara berisik seperti orang berkelahi. Melihat suaranya itu seperti dua orang yang memendam dendam yang cukup dalam perkelahiannya itu ya. Nah, suatu hari ya, Bu Dewi ini kan ketakutan juga, akhirnya lari ke tempatnya Pak Rudi karena Pak Rudi ini kan tetangganya sekaligus pengurus RT. Tetapi Pak Rudi itu tidak mendengar suara-suara yang gaduh itu. Jadi Pak Rudi juga bingung. Pas ditungguin malam-malam yang biasanya perkelahian itu terjadi, Pak Rudi tidak mendengar itu. Ya, setelah karena Pak Rudi tidak mendengar, ditungguin semalam nggak ada, ya sudah pulang. Nah, suatu hari di malam-malam yang itu terjadi perkelahian, itu ada orang yang warga situ yang mumpuni juga di bidang makhluk gaib itu melihat ada cahaya masuk ke rumahnya Bu Dewi. Nah, tapi orang tua itu hanya diam saja ya. Kemudian paginya mendatangi rumah Bu Dewi dan menanyain rumah Bu Dewi apakah tadi malam ada sesuatu. Bu Dewi menjawab bahwa malam itu memang ada suara ribut lagi itu, tapi di atas plafon. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Usut punya usut, ternyata anaknya Bu Dewi ini adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang makhluk gaib, atau istilahnya apa ya, dukun. Karena setiap malam itu banyak tamu ya, banyak tamu meminta pertolongan kepada anaknya Bu Dewi ini. Entah pertolongan supaya lancar naik jabatan, atau pertolongan menangkis serangan-serangan makhluk halus dari lawan-lawannya. Nah, seperti itu. Sebetulnya Bu Dewi ini sudah mengingatkan sama anaknya,
Mbok kamu itu ndak usah main seperti itu. Kalau ada tamu-tamu kamu tolak. Ibu ini sudah capek, udah tua. Tamumu kalau datang sampai malam jam 2, jam 3 malam. Kan ibu kan terganggu. Nah, anaknya ini namanya kan Wito. Ini juga belum bisa mendengar 100% perkataan ibunya tentang penderitaan ibunya, tentang efek-efek dari praktek perdukunan dia itu. Nah, tapi suatu saat ibunya, ya Bu Dewi ini sakit. Kemudian orang-orang RT berkumpul rapat dan memanggil Wito. Kemudian dimusyawarahkan, kalau memang mau praktek itu kalau bisa jangan di rumah itu, mengganggu ibunya. Kemudian Wito memenuhi permintaan warga sekitar, warga RT, ya, dia tidak menerima tamu di rumah. Tetapi ternyata dia masih mempraktekkan hal itu di luar, ya, di luar. Dan ini praktek ini sebenarnya sudah lama, ya. Nah, orang tuanya Wito itu meninggal. Itu juga diawali dengan suara-suara aneh. Waktu itu ayahnya Wito sakit di dalam kamar. Kemudian ada suara gemuruh di atas kamar tersebut. Entah itu bapaknya menjadi kaget ada suara itu, atau memang suara-suara itu memang menargetkan Wito, karena Wito nggak ada, jadi menargetkan sang ayah. Kemudian sang ayah waktu itu kejang-kejang, kemudian sempat dibawa rumah sakit, tapi sampai di rumah sebentar langsung meninggal. Nah, ini dia. Nah, orang di sekitar situ itu menganalisa, menyimpulkan bahwa bapaknya Wito itu korban serangan makhluk lain. Karena Wito ini kan sering membantu orang lain, ya, menangkis ataupun menyelamatkan. Jadi yang mengirim sana itu marah. Orang yang mengirim itu kan mau menargetkan seseorang, ternyata meleset, ternyata ada bentengnya, yaitu Wito itu. Nah, akhirnya orang ini marah karena serangannya ke Wito nggak berhasil. Dia mencari guru yang lebih atau orang yang lebih mumpuni untuk menyerang Wito. Nah, pada saat itu ayah yang serang itu Wito nggak ada, yang ada bapaknya yang lagi kurang sehat. Waktu itu sore hari bapaknya kejang-kejang, kemudian dibawa ke rumah sakit, sebentar langsung meninggal. Nah, semenjak saat itu sebenarnya Ibu Dewi ini sudah wanti-wanti ke anaknya, jangan mempraktekkan, bapakmu sudah menjadi korban, kenapa kamu teruskan? Memang waktu itu sudah berhenti sekitar 3 bulan, tapi ternyata Wito anaknya ini masih menerima tamu juga. Mungkin tamu ini kan memberi imbalan, jadi Wito ini bersikukuh untuk melanjutkan prakteknya. Nah, karena Wito ini menjalankan prakteknya, suara gemuruh itu datang lagi. Nah, suatu saat di sekitar situ tuh ada bayi umur 4 bulan. Itu meninggal. Meninggalnya ya pas malam-malam ada suara gemuruh di rumahnya Wito. Karena ini memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, hanya digaduk-gaduke atau hanya dihubung-hubungkan bahwa ini adalah imbas dari prakteknya Wito. Kemudian pemilik bayi ini rapat dengan RT, minta Wito menyetop praktek ini karena ini membawa efek yang tidak bagus. Memang pemilik bayi ini tidak bisa menuntut Wito, karena apa? Karena tidak bisa
dibuktikan dengan hal-hal yang ilmiah. Kemudian Wito diminta untuk pindah rumah ke saudaranya, entah pokoknya pindah dari situ. Nah, kira-kira 8 bulan yang lalu semenjak kepindahan itu memang di desa itu sudah tidak ada apa-apa. Ternyata ketika Wito pulang ke kampung itu juga diikuti oleh para penyerangnya, karena penyerangnya itu dendam karena belum bisa melukai Wito. Ketika Wito itu sampai di rumah, suara gemuruh datang lagi. Kemudian Wito membawa sesuatu untuk menangkis serangan itu. Ibunya nangis-nangis. Kenapa kamu pulang masih ada? Berarti kamu di tempat lain itu kamu masih praktek. Tolong hentikan. Ini akan membawa kerasan pada warga RT sini. Memang hal-hal yang dipraktekkan si Wito ini buat keluarganya ada satu manfaat. Ketika waktu itu kakak Wito itu bekerja di sebuah perusahaan yang sangat mentereng, ya, itu akan naik jabatan. Kakaknya itu ternyata diserang. Kebetulan kakaknya kan rumahnya tuh jejer. Itu diserang mau habis-habisan. Mungkin tujuannya untuk melukai kakaknya, atau mungkin kalau bisa kasarannya itu supaya kakaknya itu meninggal atau bagaimana supaya tidak jadi naik jabatan, karena ada orang lain yang ingin naik jabatan di perusahaan itu. Nah, Wito karena itu kakaknya ya melindungi kakaknya, dan itu berhasil. Serangan-serangan bisa ditangkis dan kakaknya berhasil naik jabatan. Nah, ketika Wito itu menolong orang-orang dari luar, ini malah membawa efek negatif ke keluarganya. Salah satu ayahnya sudah jadi korban. Ibunya sampai menangis-nangis, sudah selesai. Nah, ketika Widodo pulang dari saudaranya, karena kan udah sama orang RT itu sudah tidak kehendaki Widodo untuk praktek. Kalau mau praktek jangan di sini, silahkan keluar. Akhirnya Widodo keluar sampai 8 bulan di saudaranya. Ternyata di saudara sana, ya, itu ternyata juga masih mempraktekkan. Tetapi di sana itu di saudaranya tidak ada suara-suara gemuruh. Jadi nol botol, gak ada suara gemuruh. Nah, ternyata saudaranya ini adalah pemeluk agama yang taat, ya, setiap hari berdoa. Jadi makhluk-makhluk yang menyerang Wito itu tidak berani datang ke rumah. Makanya begitu Wito itu keluar dari saudaranya datang ke rumah aslinya, itu dikejar lagi, diserang lagi. Itu. Nah, karena sudah pulang masih diserang, akhirnya Wito menuruti perintah ibu untuk pergi lagi ke rumah saudaranya itu, dan Wito di situ juga masih menerima tamu. Tapi saudaranya ini juga melarang Wito untuk praktek di rumahnya. Kalau kamu masih mau menolong orang lain, jangan di sini. Kamu pergi entah kemana sama tamumu, jangan di sini. Nah, Wito memang untuk menghentikan kebiasaan ini memang sulit. Apakah karena Wito itu punya keahlian khusus, kalau tidak dipraktekkan akan mengganggu jiwanya Wito sendiri atau bagaimana? Saya kurang tahu. Tapi tetap prakteknya Wito itu masih berlangsung. Saya pernah bertemu dengan orangnya biasa-biasa saja. Memang dia sudah masih muda tapi belum menikah, tapi ya termasuk kategori terlambat, karena Wito itu punya 3 adik, ya, itu sudah menikah semua. Apakah ini memang ya apa ya, Wito bisa mempunyai keahlian khusus itu karena memang syaratnya belum menikah ataupun tidak menikah, karena sampai sekarang tidak menikah. Seharusnya sudah menikah, karena umur sebaya Wito itu sudah punya anak 2, ada yang punya anak 3. Suatu saat
Wito diserang lagi, tapi serangannya lebih hebat. Wito terjatuh tersungkur. Untung kejadian ini di tempat saudaranya itu yang taat agama itu, tapi memang di luar rumah, tidak ada di dalam kamar, dalam rumah, tapi di luar. Ini ternyata Wito itu didatangi seorang tamu, pura-pura minta tolong. Ternyata orang ini membawa sesuatu, ya, dimana orang ini mencari kelemahannya Wito. Entah itu orang itu membawa sesuatu, ya, ditaruh di motornya Wito atau di tasnya Wito di situ. Nah, serangannya berhasil. Wito jatuh muntah darah. Kemudian tamunya itu sudah pulang, karena kejadiannya itu terjadi setelah tamunya pulang. Nah, setelah ditolong oleh warga sekitar yang ada di situ, kemudian dibawa pulang ke saudaranya. Kemudian saudaranya ini melihat bahwa Wito ini menjadi sasaran serangan yang cukup hebat. Kemudian saudaranya Wito ini mempunyai kenalan ustadz, kemudian konsultasi. Ya. Wito ini statusnya keponakan dari saudaranya. Kemudian saudara ini konsultasi sama ustadz, kemudian ustadznya datang ke rumah. Kemudian Wito waktu itu masih terbaring lemas sakit, ya. Ternyata ustadz itu mempunyai pandangan lebih, ya, pandangan lebih atau mempunyai kemampuan khusus juga bahwa Wito ini sedang kena. Ini masih ada di tubuhnya, belum keluar. Nah, kemudian sang ustadz bersama keluarga itu tadi berdoa, mendoakan si Wito. Wito waktu itu sempat meraung-raung, kesakitan pada saat didoakan itu. Nah, Bu Dewi sebagai ibunya ini memang sengaja tidak dikasih tahu, karena Ibu Dewi kan sudah tua, ya, sudah tua. Nanti kalau diberitahu nanti malah kaget, malah nanti bisa terjadi hal yang tidak inginkan. Kemudian selama proses pengusiran roh jahat yang ada di Wito, ya, Wito itu meraung-raung kesakitan, berteriak-teriak dan matanya merah. Ternyata tamunya tadi memang membawa sesuatu sehingga Wito bisa diserang. Mungkin kalau di istilah modern zaman modern perang sekarang itu mungkin ini menjadi pemandu. Jadi serangan itu bisa terarah, karena selama ini Wito tidak pernah kena. Kemudian lawannya mengirim seseorang yang pura-pura minta tolong, ternyata dia membawa sesuatu yang ditempelkan atau didekatkan ke tubuh Wito. Begitu tamunya datang, Wito langsung kena, kejang-kejang muntah darah. Nah, setelah beberapa waktu doa, Wito semakin lama semakin raungannya semakin lemah, semakin lama semakin lemah, dan akhirnya diam. Kemudian Wito terdiam sesaat. Saudaranya bingung, apakah Wito ini meninggal karena kok cuma diem gitu. Kemudian Ustadz tuh bilang, tidak apa-apa, Wito ini tidak terjadi sesuatu, ya, dia hanya tidur sebentar karena makhluk halus yang masuk tadi barusan pergi. Nah, betul 15 menit kemudian Wito bangun. Kemudian saran dari Ustadz dan saudara situ itu Wito jangan mempraktekkan hal seperti itu. Dan ternyata Wito itu mengaku dia tuh punya pegangan, dia punya
pusaka keris kecil itu. Nah, keris kecil inilah ternyata yang membuat Wito itu mempunyai kemampuan khusus dalam hal makhluk gaib. Nah, sama Ustadz sama saudaranya, alat ini, keris ini kemudian dibungkus kain putih, kemudian dibuang di sungai besar yang terdekat. Dan setelah itu Wito tidak menerima tamu lagi, ya, tidak mempraktekkan ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian kehidupan Wito sekarang lebih nyaman. Kemudian dia pulang ke rumah ibunya dan sudah ada perjanjian dengan RT bahwa Wito sudah tidak praktek seperti itu. Dikuatkan oleh saudaranya dan Ustadz membuat perjanjian bahwa Wito sudah tidak membuat praktek-praktek semacam itu, dan Ustadz juga sudah cerita bahwa pusaka atau pegangan Wito ini sudah dibuang. Jadi Wito sudah mungkin tidak bisa mempraktekkan ilmunya lagi. Nah, semenjak itu memang kehidupannya Wito di situ lebih tenang. Jadi begitu ya ceritanya teman-teman. Ini cerita kisah nyata. Ini terjadi di kampung sebelah, ya, di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Kalau teman-teman punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan memang kalau kita hidup ya kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak usah mempunyai pusaka, praktek perdukunan dan sebagainya, karena ternyata memang ada ekses-ekses negatif ya. Oke teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa lagi di kisah horor berikutnya. Sekian dan terima kasih.